Oke, selamat siang teman-teman. Bertepatan hari ini, karena pembuatan video ini adalah siang hari menjelang sore. Oke, tentunya apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Tentu saja berjumpa lagi dengan saya, Ajon Denny, dan masih bersama Ki Bayu. Oke, di channel Kitab Wasiat Simbah. Cikidot. Lokal mitologi, sejarah dan budaya di Nusantara. Oke, Ki Bayu. Ya. Apa kabar, Ki? Baik, sehat. Baik, sehat. Mas Di siang menjelang sore hari ini. Ya. Gini Ki, kita mau ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrol-ngobrol kita agak beda. Oh ya, boleh beda, boleh sama. Boleh. Ya. Gini Ki, kita mau berbincang atau membahas lah tentang kisah, cerita atau legenda, yaitu cerita rakyat secara gampangnya, Ki Bayu, yaitu Bandung Bondowoso dan kisah Roro Jonggrang. Kita tarik cerita tersebut ada sangkut pautnya sama Candi Prambanan. Kalau menurut saya Ki, karena saya sering baca kisah-kisah, entah itu di buku atau di artikel, ini kisah mempunyai bermacam versi, yaitu tentang si Bandung Bondowoso ini mencintai si sosok Roro Jonggrang ini dan dibuatkan Candi Prambanan. Ini secara kisah sinopsis dari cerita rakyat. Mungkin kalau Ki Bayu punya sebuah cerita atau pandangan yang lain, silahkan Ki. Ki Bayu ceritakan tentang alur kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ini. Oh iya. Monggo gitu. Oke, kita sapa dulu ya. Kita sapa. Selamat siang semua untuk para pecinta kitab Wasiat Simbah dimanapun berada. Kita sama Mas Arjun ya. Ngobrol-ngobrol nih, ditanyai tentang legenda atau cerita rakyat Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Jadi kalau kita ini Mas Arjun ya, bicara tentang cerita rakyat ini kan menarik sekali. Iya, betul. Karena itu bisa suatu mitos, legenda, cerita rakyat atau dongeng. Nah, ya, betul. Banyak ini akan masih simpang siur nih keberadaan ini kan berkaitan dengan Candi Prambanan. Nah, apa benar Candi Prambanan itu memang dulu dibuat dan ada kutukan di situ? Ya itu ya. Ya. Jadi kita akan cerita sedikit. Jadi kalau kita tarik garis cerita rakyat ini, ya apa ya, ada sisi-sisi positifnya ya untuk pembelajaran untuk anak-anak biar enggak suka benjan janji. Oh oke. Jangan suka menipu gitu. Takutnya nanti kalau dikutuk gitu kayak zaman Roro Jonggrang gitu, dikutuk Bandung Bondowoso jadi batu kan gitu. Oke. Itu kalau menarik dari dongeng cerita rakyat. Nah, kalau Ki Bayu ini mau mempunyai sebuah pakem tersendiri nggak dalam alur cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ini? Iya. Jadi kalau cerita masalah kebenaran data ya Mas Arjun ya. Oke. Kita akan menarik garis lurusnya itu kan dari kerajaan Mataram kuno. Zaman Mataram kuno berarti era Majapahit.
Oh bukan. Bukan. Jadi masih jauh lagi. Masih jauh lagi. Oh, masih jauh lagi. Oh, masih Jadi Mataram kuno itu masih nanti di Wangsa Salendra, Wangsa Sanjaya di abad ke-8, 8. ke-7, 7, 8. Kalau Majapahit itu kan abad ke-11, 12. Oh Jadi iya. tentangnya masih jauh. Oke, Ki. Jadi di masa ini kita bicara masalah ini ya, nanti sampai ke Candi Prambanan ya. Oke. Gitu. Jadi waktu itu di daerah Magelang atau di daerah Jawa Tengah bagian selatan itu kan ada kerajaan Wangsa Sailendra. Wangsa Sailendra itu yang Wangsa beragama Buddha. Udah. Terus ada kedatangan ini kerajaan pelarian dari Jawa Barat, dari Raja Galuh itu, karena di sana ada pertikaian, perebutan kekuasaan. Oke. Akhirnya salah satu putra mahkota dari sana itu lari sampai ke daerah Jawa Tengah. Namanya Raja Sana waktu itu. Raja Sana. Raja Sana. Nah, Raja Sana itu kemudian mendirikan Wangsa di situ. Kerajaan kecil di situ ya. Padahal di sana, di situ juga sudah ada kerajaan Salendra ya, yang beragama Buddha. Yang kerajaan ini Wangsa Sanjaya ini, Prabu Sana ini beragama Hindu. Nah, ini belum terjadi pertikaian ini. Jadi belum terjadi pertikaian. Terus Wangsa dari Raja Sana ini membuatlah candi-candi seperti Candi Gedong Songo. Oh, tempat peribadatan itu yang ada di daerah Ambarawa. Itu tempat pemujaan-pemujaan dari agama itu. Nah, lambat laun kan ini Raja Sailendra ini kan istrinya ingin ekspansi memekarkan agamanya. Hindu itu. Yang Sailendra itu yang Buddha. Oh, yang Sailendra yang Buddha. Akhirnya kan terjadi peperangan antara Raja Sana dan Raja Sailendra ini. Akhirnya kan nggak ketemu gitu, nggak ada kalah, nggak ada menang. Akhirnya sampai diturunkan Raja Sana mempunyai keturunan lagi namanya Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini orang sakti gitu. Orang sakti ini perang lagi nih sama ini. Nggak mau tunduk sama Buddha itu. Di Hindu juga ini ikut aku Hindu juga nggak mau. Akhirnya kan tetap terjadi pertikaian, nggak rukun gitu. Ya. Waktu itu memang nggak rukun. Berarti setiap ini raja ini mempunyai ciri-ciri mereka masing-masing. Ada yang pakemnya di seni, yaitu suka membuat candi-candi. Ya. Itu Raja Sanjaya ya. Raja kalau yang awal itu dari Raja Sana dulu. Sana dulu. Sampai Sanjaya itu membuat candi Gedong Songo itu. Gedong Songo itu Sanjaya. Peribadatan. Oke. Nah, terus berlanjut itu kan Mas Arjun ya. Berlanjut dari Wangsa Sanjaya ini, Sanjaya menjadi raja. Kemudian akhirnya terjadi pertikaian lagi sama ini raja ini, Wangsa Salendra ini. Wangsa Salendra. Raja Indra ini. Akhirnya perang nggak ada kalahnya, ya lama-lama kan energinya terkuras atau apa, Raja Sanjaya ini jatuh sakit. Oke. Jatuh sakit. Akhirnya setelah sakit selama 7 sampai 8 hari itu diobatilah oleh seorang ketua dari agama Hindu. Resi berarti. Resi gitu kan, yang dipercaya bisa ngobati, bisa menyembuhkan dan sebagainya. Ternyata nggak tertolong. Si Raja Sanjaya. Raja Sanjaya itu nggak tertolong. Akhirnya meninggal. Nah, pada waktu itu kan Raja Sanjaya itu punya putra namanya Panangkaran. Oke, Panangkaran. Raja Panangkaran itu melihat ayahnya kok diobati kok nggak sembuh. Sama si resi tersebut. Sama si resi tersebut. Itu. Akhirnya jadilah benci gitu. Benci pada resi itu, akhirnya benci juga pada agamanya. Dari Hindu. Akhirnya pindahlah ke Buddha, ikut Sailendra. Itu jadi ini memang perjalanannya panjang ini. Ya, kalau kita melihat pakem ya. Nah, dari ini keikutsertaan Raja Panangkaran ini ke Raja Sailendra ini tokoh yang luar biasa. Panangkaran suka berperang, suka ekspansi, melebarkan wilayahnya. Makanya dia
sangat ini loyal sekali pada Raja Indra. Sana diserang, serang. Sana diserang, serang. Karena ini termasuk suka perang ini. Sakti juga. Sakti. Iya, sakti. Makanya dinamakan Permata Salindra. Dia dijuluki Anak emas. mengalahkan musuh-musuhnya yang sombong, gitu. Iya. Dengan gagah perwira. Berikat pinggang samudera ya, pada Yes. berdadakan gunung-gunung. Jadi saking diakui hebatnya itu. Dinyatakan ibaratnya dia dijuluki anak permata, berarti anak emas ya? Anak emas. Anak emas. Yang diunggulkan itu. Yang di. Iya. Terus ini kok kisahnya kayak ini sudah Rakai Pinangkaran apa? Rakai Panangkaran ini sudah di era Pengging atau belum? Wah, masih belum, masih jauh. Masih jauh. Oh, masih jauh. Nah, Raja Panangkaran, Rakai Panangkaran ini masih nanti membuat ini prasasti-prasasti itu seperti prasasti Kalasan, Oke. prasasti Boko, Boko. terus prasasti itu candi-candi yang ada di Candi Sewu. Itu di masa Raja Panangkaran, Rakai Panangkaran. Jadi masih di abad 8 itu. Ya. Di abad 8. Nah, semasa sudah ekspansi besar-besaran itu, ini juga gemar membuat candi ya. Panangkaran ini gemar membuat candi. Rakyatnya diperintah untuk membuat candi. Akhirnya ya untuk kehidupan masyarakat di pertaniannya agak merosot. Karena masyarakat justru buat candi, natai batu dan sebagainya. Nah, ya, semakin lama semakin tua dan sebagainya. Ya. Akhirnya ini digantikan oleh keturunannya Rakai Panangkaran. Nanti ada Rakai Panunggala, ada Rakai Garung dan sebagainya. Nah, terus Raja Indra ini punya anak namanya Samaratungga. Samaratungga. Oke. Nah, Samaratungga inilah ini nanti yang apa ya? Yang pertama kali itu membuat candi Borobudur yang di Magelang sana. Samaratungga ya? Ya itu dari Wangsa Salindra. Berarti Candi Borobudur itu sekitar dari abad 778. Ya itu sekitar abad 8 gitu. Abad 8 di zaman pemerintahan Maharaja Samaratungga. Oh, Gitu. Nah ini di zaman, saya teruskan ya, di zaman masa kerajaan Samaratungga ini banyak sekali rongrongan dari bawah setelah sepeninggalnya Rakai Panangkaran. Oh, oke. Yang tadinya Rakai Panangkaran itu agama Hindu kan berpindah ke agama Buddha ini. Masih ada yang ini suka agama Hindu ini, akhirnya kan diperangi juga yang Hindu ini. Akhirnya lari sampai ke dataran tinggi Dahyang itu yang sekarang jadi Dieng. Nah, oke. Ya, jadi dataran tinggi Dieng itu. Nah, mereka terus membuat suatu ini gerakan-gerakan carane agar agama Hindu keturunan Sanjaya ini bangkit lagi. Gimana caranya? Gitu. Iya. Karena waktu itu terlalu kuatnya Rakai Panangkaran itu ya sulit sekali. Akhirnya ada keturunan-keturunan yang mulai melemah itu. Akhirnya masuklah ini cicit dari Rakai Sanjaya dari yang putrinya yang bernama Rakai Pikatan. Rakai Pikatan. Ya, Rakai Pikatan itu konon diceritakan ini ya dalam babat itu orangnya ganteng, sekti, pinter, gagah, wis ana tandingannya gitu. Suka berperang juga, suka seni membuat candi juga. Jadi ini kumpulan memang gennya orang Linuwe gitu. Pada zaman itu. Iya, pada zaman itu. Akhirnya Rakai Pikatan ini menyerbulah ke keturunannya Panangkaran. Melu Hindu nggak mau dibabat, nggak mau dihabisin. Akhirnya sampailah ke Samaratungga. Terdengar berita bahwa ada seorang pemuda yang gagah berani itu melibas semua musuh-musuhnya. Karena Samaratungga ini berbasis Buddha, dia sudah tidak suka berperang. Sukanya itu ya di bidang seni, rembukan, musyawarah dan sebagainya. Akhirnya takut
takut nek diperangi sama Rakai Pikatan. Pikatan. Karena Rakai Pikatan wis masyhur, orangnya wis petel ora apa-apa, ditombak ora apa-apa, bahasane kan gitu. Dipanah nggak apa-apa gitu. Digdoyo gitu kan. Nggih. Akhirnya Raja Samarotungga ini merasa agak minder lah bahasanya, agak takut piye carane biar aku nggak diserang sama si Rakai Pikatan ini. Sama si Rakai Pikatan ini. Karena saking saktinya. Saking wah gila nih lah kekuatan ini. Ini dia bermain politik kan, bermain politik karena waktu itu Raja Samaratungga ini mempunyai anak yang sangat cantik, namanya Pramudiawardhani. Nah ini piye carane biar saya tuh nggak diserang. Coba Rakai Pikatan ini tak ujuk-ujuk biar mau menikah dengan anak saya. Oke. Iya tuh. Yang bernama Pramudiawardhani tadi. Ya, dengan Pramudiawardhani. Akhirnya ada pertemuan. Rakai Pikatan melihat anaknya si Samaratuga kok cantik sekali ya. Akhirnya mau nggak? Dalam perdebatan itu terjadi seperti ini perbincangannya, Mas Arjun. Rakai Pikatan ingin agar agama Buddha yang di Wangsa Sailendra ini ngikuti Hindu, tapi nggak mau. Terus dari Pramudiawardhani, dari Samaratungga menginginkan agar rombongannya Rakai Pikatan ini ikut Buddha. Ini juga nggak mau. Gitu. Biasa, tetap menikah karena saling cinta, menikahlah. Dengan tetap memegang sebuah teguh Hindu dan Buddha, menganut paham mereka masing-masing, walaupun tidak sama-sama memilih salah satu agama. Ya. Oke. Ya. Mungkin waktu itu di situ ada piagam atau prasasti ya. Ada prasasti. Kita tetap hidup berdampingan, tidak saling menyerang, kita hidup rukun. Makanya di zaman Rakai Pikatan inilah antara agama Hindu dan Buddha itu saling berdampingan. Enggak ada perang. Berarti sebelum itu agama Hindu dan Buddha ini berperang, Ki? Perang terus ini. Oh, oke. Jadi zaman dulu itu ya Mas Arjun, kerajaan yang ingin meluaskan wilayahnya, kekuasaannya itu kan dasarnya agama. Ya, betul. Kekuasaan, emas dan sebagainya. Misalnya kerajaan dari Palembang itu mau ke Kamboja. Kamboja mau nggak ikut agama Buddha? Nggak mau, perang. Nggak mau diperang. Nggak mau ya wes jadi bawahan kan gitu. Ya. Sampai ke Jawa Barat. Gitu. Mau nggak beragama Buddha? Nggak mau perangi. Seperti itu mereka, artinya agama itu sebagai apa ya sebenarnya simbol kekuatan untuk memperluas wilayah, ingin mempersatukan bahwa semua kerajaan di bawah saya itu agamanya ini, tidak ini itu agamanya macam-macam, mau disatukan menjadi agama yang satu gitu. Hindu semua atau sebaliknya Buddha semua. Gitu. Oke. Nah, itu ceritanya seperti itu Mas. Jadi di masa pas Rakai Pikatan sama Pramudiawardhani inilah dibuatlah candi-candi. Gak suka seni setelah menikah. Ya, istilahnya setelah menikah. Tapi waktu itu untuk peradaban ini, candi yang dibangun ini yang bisa generasi yang terdahulu itu, generasi yang selanjutnya melanjutkan pembangunan, menyelesaikan. Oke. Ya. Itu candi, misalkan seperti Candi Plaosan. Ya, okay. Candi Plaosan itu sebelum Rakai Pikatan dari raja-raja terdahulu sudah membuat mungkin pagarnya dulu atau pondasinya dulu, batu-batunya sudah ditumpuk dulu kan. Ya. Tapi di masa Rakai Pikatan itu bisa diselesaikan itu. Ya. Raja di mana Candi Plaosan itu kan bentuknya itu kan candinya kembar. Iya, kembar. Candi Plaosan yang ada di Sleman ya? Iya, Sleman. Kan candinya kembar. Yang bawah itu coraknya itu Hindu. Yang atas itu ada stupanya Buddha. Stupanya itu Buddha. Nah,
Artinya kok candi Hindu kok bergabung dengan ada stupannya Buddha gitu. Artinya di situ melambangkan ada keharmonisan antara Hindu dan Buddha, tidak terjadi peperangan. Diceritakan pada waktu itu Rakai Pikatan dan Pramudiawardhani sudah menikah. Oke. Berarti peperangan ini dalam hidup Buddha ini berhenti setelah era Rakai Pikatan ini Rakai Pikatan nikah sama Pramudiawardhani. Setelah bangun Candi Pausan, terus akhirnya ini kan bentuk apa ya, bentuk simbol keharmonisan antara Hindu dan Buddha dan rasa kasih sayang ya. Ya, sayang. Akhirnya kebahagiaan juga itu kan. Akhirnya Rakai Pikatan pun saking cintanya sama istrinya Pramudiawardhani juga membuatkan candi, namanya Candi Prambanan. Membuatkan candi sebagai hadiah, saking cintanya, saking seneng. Candi Prambanan. Candi Prambanan. Oke. Ini kisah ini kita tarik dari kisah sejarah prasasti ya. Ya, ini dari prasasti, dari kisah-kisah yang telah ditinggalkan lewat. Lah, berarti kalau Rakai Pinakaran ini bisa digariskan Rakai Pikatan. Rakai Pikatan lah. Iya. Mohon maaf pemirsa. Rakai Pikatan ini bisa kita garis bawahi adalah sebutan atau sosok Bandung Bondowoso ini. Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Kemungkinan ya. Oke. Kemungkinan. Dan Pramudiawardhani ini kemungkinan juga Roro Jonggrang. Kemungkinan saya nggak tahu. Oke. Karena orang bercerita tentang cerita rakyat itu kan bisa saja dari segi mana. Nggak ada pakaan bukunya waktu itu. Orang kan jarang membaca buku, membaca prasasti yang hurufnya Sanskerta, Jawa kuno. Orang kan belum bisa baca sampai segitu. Terus akhirnya kan membuat dongeng, bisa jadi itu. Kok ada candi ini, kok no kupolone sih kaya buta. Jadi analisanya oleh menceritakan pengembang. Ya sing iso cuma orang yang bisa bercerita membaca. Ya Oke. Itu nek kita garis ya sama ini cerita legendanya ya, mitosnya itu. Ya, bisa dipahami nggak Mas Arjun? Bisa. Iya. Cerita dari segi prestasi dan cerita dari kita tarik dari cerita dongeng rakyat. Ketemunya hampir mirip. Tapi kita kembali lagi ke kita masing-masing ya. Ya, kalau cerita rakyat itu tidak bisa diverifikasi. Oke. Kita turut jalurnya mana kita nggak tahu. Penciptanya juga siapa nggak tahu. Di awal mula menceritakan itu siapa, namanya juga nggak tahu. Tapi kalau dari pembuatan candi itu ada sejarahnya. Dari raja ini, karena setiap membuat candi itu pasti ada prasasti-prasasti yang ditinggalkan. Seperti Mataram kuno itu misalnya ada candi, ada prasasti misalkan prasasti Mantiase, prasasti Ligor, terus prasasti apa itu Tanggal. Terus yang ditinggalkan ada candi Kalasan. Jadi bukti-bukti ini ada. Masih ada. Itu ada tahunnya juga itu. Cuma ada beberapa bagian yang hilang, yang sudah tidak bisa terdeteksi, tidak bisa terbaca oleh arkeolog. Tapi kalau cerita rakyat ini kita bisa mengambil sisi dari cerita mana saja, digabungkan dan ditata dengan struktur bahasa yang berbeda, tapi kalau ditarik seperti ini tadi Bandung Bondowoso dan Rakai Pikatan ini hampir sama, cuma penyebutan namanya yang berbeda, tokohnya ya, penyebutan tokohnya berbeda. Di kerajaannya pun juga berbeda loh Mas. Oh iya? Iya, kalau kisah cerita rakyat, Bandung Bondowoso itu Candi Prambanan itu dari kerajaan Pengging. Oke. Yang ingin meluaskan wilayahnya, terus bertempur dengan Prabu Boko, iya tuh. Dan gini, ini saya dari saya mengulik, membaca artikel. Prabu Boko ini seorang buta
Buto itu kalau di Jawa, kalau yang saya gambarkan ya, buto itu ada taringnya, matanya besar-besar, karena suka makan orang nih. Makanya Prabu Boko ini dijuluki Ratu Buto. Ratu Buto. Ini dari dongeng cerita rakyat loh. Cerita rakyat yang berkembang itu. Dan sampai sekarang pun masih didongengkan. Ya. Jadi kalau menurut ini ya, sejarah sing pakem-pakem aja gitu. Oke. Kalau cerita rakyat menyebutkan bahwa Prabu Boko itu Ratu Buto. Ya. Makan daging manusia, anak manusia gitu. Kalau dalam sejarah itu diceritakan bahwa ada yang raja yang sangat kejam sama rakyatnya. Kalau nggak mematuhi perintah aturan, bunuh. Oke. Singkirkan. Bahkan anggota kerajaan yang nggak ngikuti perintahnya, singkirkan. Sangat kejam dan sangat disiplin. Makanya diceritakan di situ terjadi raja yang sangat angkara murka. Sekarang mungkin egois ya. Iya, egois. Egois sih. Jadi aku kalau punya seperti ini ya kudu dijalankan kan gitu. Ya. Karena ini titah raja. Banyak rakyat yang nggak suka seperti itu. Tapi takut ini. Takut untuk membangkang. Kita bayangkan aja Mas Arjun di masa sekarang ini. Ini juga berbeda sekali peradabannya dengan zaman waktu saya kecil. Oke. Waktu saya kecil itu, kalau ada Pak Guru, Bu Guru lewat itu, bungkuk, pagi Pak, pagi Bu, menghormati, menghargai. Oke. Zaman kerajaan dulu, itu kalau ada pejabat kerajaan mau lewat, itu sujud di tanah, nggak boleh melihat. Oh iya? Iya, kalau melihat berarti itu teranyak atau membangkang. Tidak menghargai. Kumpanjung, hukum mati. Orang dulu kan masih main kasta ya. Kasta sudra, orang bawah, itu nggak boleh melihat bangsawan atau kesatria. Jadi kalau ada raja mau datang, mau lewat, pangeran mau lewat, itu dari sana orang yang bawa sayuran, cangkul, air itu dibuang, lempar itu udah langsung sujud. Sampai kuda atau kereta itu jauh, itu baru berani. Kemungkinan Prabu Boko dulu seperti itu. Itu dengan kebijakan-kebijakannya, akhirnya dengan sangat kejam sekali. Terus, oke. Ini berarti ini saya menangkap cerita dari Ki Bayu. Prabu Boko ini adalah karakter yang ya secara gampangnya berwatak bengis. Kalau kamu tidak menurut perintahku, bunuh. Ya. Asalnya kayak gitu ya, pemirsa ya. Singkirkan. Bukan sesosok buto. Ya. Dalam cerita rakyat kan buto. Ya. Berarti ini buto ini cuma sebuah karakter watak. Yang serem. Yang seram. Angker kan gitu. Oke, lanjut Ki. Nah dari ini selesaikan dulu ya. Dari proses hadiah dari Raden Pikatan untuk Pramodya Wardhani tadi kan dibuatkan candi Prambanan. Ya. Bahkan di dalam candi itu dibuatkan patung wanita. Di dalam candi Prambanan. Itu ditempatkan di situ. Gambaran sosok wanita cantik. Kemungkinan itu juga Pramodya Wardhani itu gambarannya si Raden Pikatan. Kalau dalam agama Hindu mungkin itu suatu dewa yang dipuja, dewa cantik atau Maharani dan sebagainya. Dewa Mahisa Suramardini atau apa? Ya. Yang dilambangkan sebagai dewa perang, dewa kebijakan, dewa. Mungkin kalau Raden Pikatan masih hidup sendiri, gitu, mungkin menjelaskan
aku tak mahake bojoku sing ayu, mungkin juga bisa itu. Saking senengnya itu. Saking senengnya. Karena waktu itu kan wanita cantik sulit tuh. Jarang. Berbeda dengan sekarang, wanita cantik banyak sekali. Masa sih Ki? Iya. Maksudnya itu semua wanita kan cantik. Sudah bisa bedaan, pakai kincu itu. Kalau era saat ini. Iya. Kalau dulu kan yang pakai bunga-bungaan, wangi-wangi itu hanya keturunan Itu saja. hanya Bangsawan. keluarga bangsawan ya. Oke. Terus ini Prambanan itu candi sebelah utaranya atau sebelah apa ya? Candi Sewu ya. Oh iya, Candi Sewu. Ya mohon maaf ya pemirsa, itu sebelah utaranya Candi Prambanan Candi Sewu. Oh, ada Candi Ada ya. Oh. Nah itu yang Candi Sewu. Nah, Candi Sewu itu sebenarnya kaitannya dengan Prambanan itu jauh. Oh malah jauh. Jauh. Jadi pembangunannya itu jauh. Oh iya. Tahun Masehi pembangunannya. Iya, kalau pembangunan, kalau Candi Candi apa tadi? Candi Sewu Sewu. dengan Candi Borobudur Nah, itu tahunnya hampir sama. sama Candi Borobudur. Oh iya Gri. Iya. Kalau nggak salah itu kalau Candi Sewu itu tahun 746-an. Iya, seperti 740-an sampai 760-an lah, gitu kan. Ya, sampai 700 ini. 84 Nah. kayaknya. Nah, itu berarti di masa Raja Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran. Iya. Candi Borobudur itu pada tahun kalau nggak salah itu 778 Masehi. Masehi. Itu di zaman Maharaja Samaratungga. Iya. Jadi kalau Candi Prambanan itu pada tahun 856 Masehi. Jadi di sini tahun Candi Sewu tahun 700-an, Prambanan tahun 800-an, kan jauh itu. Ya. Berarti kalau Candi Prambanan dan Sewu ini abad ke ini ya? 8 ya? Ya. Kalau Candi Prambanan berarti masuk ke abad ke-9. Oh, Karena iya. pada tahun 856 Masehi itu disahkan oleh Pramodawardhani Rakai Pikatan. Ya, jauh ya Ki? Ya, Rakai Pikatan itu mentasbihkan Prambanan itu, Candi Prambanan itu pada tahun 856 Masehi. Kemudian dia mengundurkan diri jadi raja, menjadi seorang pertapa, menjadi seorang resi, dan bergelar Prabu Jatiningrat. Ada di prasasti. Rakai Pikatan tersebut. Iya, Menjadi resi pertapa pertapa. bernama Prabu Jatiningrat. Oke. Nah, itu. Akhirnya kan terus digantikan oleh anaknya yang bernama Dyah Saladu itu. Nah, Dyah Saladu ini terukir di Candi Plaosan sebelah utara. Ada iya. Rakai Pikatan dan Dyah Saladu. Jadi Dyah Saladu itu ternyata Gurun Wangi, anak perempuannya Rakai Pikatan. Namanya Rakai Pikatan. Ya. Nah, ternyata di zaman Gurun Wangi ini tadi, adik yang tadi jauh sana, adiknya Pramodawardhani. Jadi Samaratungga itu kan punya anak Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Kemungkinan Balaputra Dewa ini dari istri yang kedua. Oke. Gitu. Nah. Akhirnya tahu dari Rakai Pikatan ini menikah dengan Pramodawardhani, dia kan nggak bisa jadi raja. Ya kan? Yes. Nikah Pramodawardhani dengan Rakai Pikatan ini. Kemudian setelah Rakai Pikatan ini mengundurkan diri dari raja, jadi seorang pertapa tadi digantikan oleh anak perempuannya. Nah, di sini Balaputra Dewa bangkit mau menduduki kerajaan. Akhirnya memberontak. Ada pemberontakan ini. Pemberontakan untuk yang kedua kalinya. Nah, dua kali. Pemberontakan, dia menyerang Dyah Saladu Gurun Wangi karena ini raja perempuan nih. Iya. Murat marit kan, Karena namanya perempuan ngasih kebijakan untuk perang kan sulit. Mungkin berbeda. Ya, berbeda dengan zaman Rakai Pikatan. Iya. Akhirnya waktu itu Rakai Pikatan menyuruh adiknya Gurun Wangi ini tadi Dyah Saladu, namanya Rakai Kayuwangi. Kayuwangi ini orangnya sakti seperti Rakai Pikatan, nuruni kebiasaan bapak perang suka dan sebagainya. Akhirnya Rakai Kayuwangi lah yang kemudian berperang sama Balaputra Dewa ini.
Artinya sama aja anak perang sama apa Pak Li atau Pak D. Pak D. Iya itu. Ya. Perang. Artinya Balaputra Dewa selalu dengan kesaktian kalah juga ini sama Rakai Kayuwangi ini. Ini masih muda tapi sakti. Pak D-nya pun kalah. Pak D-nya pun kalah ya. Akhirnya larilah ke Bukit Boko. Ya kan. Lari ke Bukit Boko. Bersembunyi di sana. Dan di sana sampai Balaputra Dewa itu membangun suatu wihara. Wihara. Ya. Akhirnya walaupun kamu membuat wihara di sana, Kayuwangi ini, aku belum tuntas leku perangan gitu. Uangnya dikejar terus. Ora oleh kamu di sini. Akhirnya berpulang, melarikan diri sampai kerajaan Sriwijaya. Kembali ke Palembang. Kembali ke tempat mbah asal. Mbah asalnya. Mbah Akhirnya asalnya. di sana menjadi raja di Palembang. Balaputra. Akhirnya menurut cerita di prasasti ya, Kayuwangi ini akhirnya dinobatkan menggantikan Gurunwangi yang kakaknya perempuan tadi untuk menjadi raja. Dan ini ada pemberontakan lagi. Ada pemberontakan lagi dari Resi Kumbayoni. Resi Kumbayoni. Iya, Resi Kumbayoni itu. Jadi kalau Rakai Pikatan itu dari cucu ibu, kalau Resi Kumbayoni itu dari cucu anak laki-laki, bapak. Oh ya. Jadi generasi ini sedulurnya nenekku kok dadi raja kok ora, mungkin begitu ya. Hanya Resi Kumbayoni ini juga ingin menobatkan kepengen jadi raja, ingin menduduki kerajaan Mataram. Akhirnya perang lagi. Perang lagi. Ini punya anak namanya apa itu? Namanya Resi Waliang gitu. Atau Walaing gitu. Si Walaing itu. Ini juga sakti nih Walaing ini. Sakti. Artinya sakti sama sakti perang. Resi Kumbayoni mati oleh Kayuwangi. Si Waliang, Walaing ini juga kalah sama Kayuwangi. Aku pergi juga. Nah, di sini udah nggak ada perang lagi. Nggak ada perang. Cuma diceritakan pada waktu itu setelah Raja Kayuwangi memerintah beberapa tahun atau itu terjadi pralaya. Gunung Merapi meletus. Gunung Merapi meletus. Kalau di babat apa itu namanya? Alas. Kali Yoga. Kali Yoga. Jadi pralaya, kiamat lah gitu. Oh ya. Praloyo. Praloyo, Okay. jadi kiamat, jadi hancur semua. Di situ nanti ada cerita tentang menantu-menantunya ya dari Raja-Raja Sanjaya itu, Salendra itu muncul Empu Sendok, kemudian membawa ke daerah timur nanti dengan membawa gelar Raja Isyana itu nanti ada Kediri di situ. Ada, oh ya, ini ada Majapahit, Kediri, terus Singosari. Singosari, nanti masih ada Jenggala juga, Jenggala, Galuh itu. Dan nanti Kediri terpecah menjadi dua. Iya. Nanti panjang banget ya. Panjang banget. Nanti ada cerita di situ, ada ketoprak itu di Kediri itu di zaman Jenggala itu ada Panji Asmoro bangun atau ya apa aja sama Dewi Sekartaji itu di zaman Kediri Jenggala. Jadi nih, ceritanya itu panjang. Ini oke. Cukup ini sih, maksudnya alur dari kisah sebuah tema dari dongeng cerita rakyat. Tapi Ki Bayu ini menarik sebuah cerita yang dikatakan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ini bukan dari historical cerita rakyat, tapi menarik dari cerita kisah prasasti ya. Prasasti. Jadi kesimpulannya kalau digabungin yaitu tadi Roro Jonggrang adalah Pramudiawardhani. Kemungkinan
Terus yang Bandung Bondowoso itu adalah Rakai Tiga. Gitu. Kemungkinan karena Ya, kita kan boleh tuh menganalisa boleh dari cerita-cerita prasasti sejarah. Tapi kalau kita menceritakan tentang cerita rakyat itu tadi, ya digabungin dengan Candi Sewu dan Prambanan kan jauh. iya Candi Sewu di abad sekian, Prambanan di abad sekian, jauh. Jadi nggak mungkin Bandung Bondowoso membuat Candi Sewu, terus Candi Prambanan dalam sehari, dalam ceritanya. satu malam. Satu malam kan? Iya. Satu malam. Padahal dalam prasasti, ini Candi Sewu ini tahun 700-an, Candi Prambanan tahun 800-an. Di cerita rakyat, semalam kentongi, gagal kan. Iya tuh itu, Iya. kentongi, digeluk-geluk itu, pakai alu itu. Iya. Ya, nggak nyambung ya, Nggak nyambung. tapi itu sebuah cerita untuk rakyat biar anak ini biar nanti nurut sama orang tua, nggak suka bohong, urut nek sore biar nggak main keluar rumah, nanti nggak dimakan buto Prabu Boko gitu Pada zaman itu. ya. Tapi cerita itu masyhur sampai kemana-mana, itu masyhur, legenda itu Sampai sekarang. Orang tua bisanya cerita ya seperti itu. Prabu Boko ini Ratu Buto tinggal kayak Bandung Bondowoso itu. Okay. Karena menceritakan tentang sejarah yang asli, tentang prasasti sulit. Menceritakan ya generasinya cerita rakyat aja yang enak. Kan asik itu. Asik. Ya, Cerita seperti rakyat. dongeng. Dongeng sambil pengantar tidur ya. Tapi ada pesan moral tersendiri yang Ki Bayu sampaikan. Oke pemirsa, mungkin sedikit ya berbincangnya ya, karena saya sendiri pun kalau tentang cerita Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang ini paham karena itu dongeng saya waktu kecil, mbah saya yang dongeng ini. Sampai sekarang pun kalau saya mendengar cerita mbah saya dongengin cicitnya, itu ya itu. Dan setelah saya baca artikel dongeng kisah rakyat, cerita rakyat itu, ya emang kayak gitu alurnya. Tapi saya baru mendengarkan sekilas ini Ki. Saya jujur pemirsa, baru mendengarkan kali ini sebuah cerita ditarik dari garis besar kisah prasasti. Ya. Pemirsa. Ya kalau memang kalau cerita dari prasasti ini sulit nyantol. Iya. Sulit beda dengan cerita rakyat ya. Cerita rakyat itu anak-anak itu wis kelingane ana butone, ana tokoh sing ampuh gitu. Ya. Ana wong ayune gitu. Iya. Gitu. Terus nggathuk banget. Tapi kalau cerita yang sejarah sebenarnya itu tentang prasasti, ada candi aja. Tentang alur sebuah keluarga kerajaan tersebut. Ya kan kalau iya. Sulit diceritakan, jadi kurang masyhur. Tidak semua orang bisa menceritakan maksudnya ini. Takutnya salah atau apa ya, memang kita banyak harus belajar membaca. Oke. Mungkin cukup di sini dulu ya. Oke, ya. Perbincangan pada siang menjelang sore ya hari ini. Cukup menarik. Semoga pemirsa bisa memahami tentang materi yang cerita yang dijabarkan Ki Bayu atau Ki Sugi sebenarnya. Saya pun baru ini pemirsa, baru sedikit-sedikit mempelajari nih yang dari sejarah Rakai Pikatan ini. Ya, ada pikatan. Yang ya saya sebut kemarin Bondowoso, Bandung Bondowoso. Ya, Oke, mungkin itu saja pemirsa. Kalau pemirsa ada mempunyai garis besar atau kisah kalian masing-masing dalam cerita dongeng Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang, coba silahkan tuliskan di kolom komentar bawah ini.
akan kita pelajari kalau kalian mau punya versi yang lainnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya, terutama Ki Bayu atau Ki Sugi sebetulnya, dapat sampaikan ke pemirsa. Bila ada salah kata mohon maaf. Sampai jumpa. Oke, jangan lupa langganan channel ini, like and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Dari saya mewakili rekan-rekan kru yang ikut serta dalam pembuatan video ini, dan terutama saya dan Ki Sugi atau Ki Bayu. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you